Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfajrin Serrano dari Prodi Teknologi Komputer akan mempresentasikan materi UAS CBS bertemakan motivasi sikap perilaku sosial dan peranan komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu gabungan dari materi 9 dan materi 13. Motivasi yaitu kekuatan sekaligus atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus menggerakkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan sembuh dari rasa sakit. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, meliputi kebutuhan akan kemerdekaan dari ancaman, keamanan dari kejahatan atau lingkungan yang mengancam. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia memiliki cakupan banyak hal. Contohnya, kebutuhan rasa sakit, sosial, dan kasih sayang, yang meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Yang kedua, ada kebutuhan akan penghargaan, meliputi kebutuhan akan harga diri dan penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu meliputi kebutuhan untuk memenuhi diri melalui memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Secara empiris, pemahaman orang perihal sesuatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika sesuatu tersebut diperlihatkan dibanding hanya diperdengarkan atau dibacakan. Dan akan lebih baik lagi hasilnya jika sesuatu yang dikomunikasikan tersebut selain diperlihatkan juga sekaligus dipraktikkan. Efektivitas komunikasi bisnis. Seperti halnya jenis komunikasi lainnya ditentukan oleh beberapa hal di bawah ini, yaitu persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan. Komunikan itu seperti orang yang berbicara dalam suatu lingkup ruangan. Yang kedua, ada ketetapan. Komunikan memiliki kerangka pikir. Agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikannya. Yang ketiga, ada kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Yang keempat, ada pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberi reaksi umpan balik feedback terhadap pesan yang disampaikan. Secara umum, 3 tujuan komunikasi dalam bisnis yaitu memberi informasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. Umpan balik yang diperlukan syarat-syarat tertentu antara lain umpan balik hendak jujur, umpan balik hendak tenang, sesuatu yang khusus dan jelas, bukan sesuatu secara umum dan kabur. Umpan balik hendaklah mengenai sesuatu di mana orang yang bersangkutan dapat berbuat apa-apa. Umpan balik hendaklah jangan bersifat penilaian. Umpan balik hendaklah deskriptif sehingga betul-betul jelas. Umpan balik hendaklah bersifat hasil oriented dan bukan person oriented. Dan terakhir, umpan balik hendaklah memperhatikan timing. Di dalamnya ada beberapa bentuk-bentuk umpan balik, antara lain 1. External feedback. Yang kedua, internal feedback. Ketiga, direct feedback. Keempat, indirect feedback atau delayed feedback. Yang kelima, inferential feedback. Yang keenam, zero feedback. Yang ketujuh, neutral feedback. Yang delapan, positive feedback. Dan yang terakhir, negative feedback. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan kecocokan atau keserasian. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal sebagai berikut.
1. Membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. 2. Meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. 3. Mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Beberapa hal untuk mengatasi hambatan komunikasi bisnis, yaitu mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. Yang kedua, menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layar informasi lebih cepat. 3. Mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral dan menambah ide-ide. Yang keempat, membuat pusat isu, karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang. Kelima, membuat saluran formal seperti newsletter untuk membuat berita atau informasi perusahaan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.